Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22. Pada kesempatan kali ini, saya Nuri Soba selaku moderator tidak akan mempresentasikannya sendiri loh. Saya ditemani oleh rekan saya, yakni ada Delia Gustina Bila Asri dan ada Fariska Oktavianda Putri. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa subbab, yaitu yang pertama, memahami badan pemungut PPh Pasal 22, yang kedua, mencermati objek dan tarif PPh Pasal 22, dan yang ketiga, mencermati saat pemungutan PPh Pasal 22. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rida Ristiana selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpajakan yang telah memberikan tugas yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Baiklah teman-teman, silakan disimak video dari kelompok kami ini. Semoga bermanfaat. Cekidot! Materi yang pertama yaitu memahami badan pemungut PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum PPh Pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut BIRT, untuk meningkatkan penerimaan pajak, instrumen yang cukup membantu adalah penerapan pemotongan pajak secara luas. Objek pemotongan pajaknya tidak hanya gaji, upah, bunga, dan dividen, tetapi diperluas juga keimbalan profesional dan disewa. Di beberapa negara lainnya, kadangkala pemerintah setempat mengenalkan apa yang disebut sebagai reverse withholding, yaitu pembeli atau instansi pemerintah atau perusahaan besar memotong pajak dari penjual atau pengusaha kecil. Di Indonesia juga diterapkan reverse withholding. Contohnya ada pada Pasal 22 Undang-Undang PPh yang diantaranya menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Di dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang PPh, Menteri Keuangan mempertimbangkan antara lain yang pertama, penunjukan pemungutan pajak secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. Yang kedua, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang. Dan yang ketiga, prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang PPh dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak. Tujuan lainnya adalah untuk kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang PPh, wajib pajak harus memahami bahwa wakil rakyat telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan tersebut diantaranya adalah penunjukan badan pemungut PPh Pasal 22, perluasan objek PPh Pasal 22, dan penetapan tarif PPh Pasal 22. Selanjutnya, memahami objek dan tarif PPh Pasal 22. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang PPh, Menteri Keuangan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menentukan objek pajak dan tarifnya. Sebagian besar, PPh Pasal 22 yang dipungut dibukukan sebagai uang muka pajak karena sifat pungutnya tidak final.
pajak yang tidak memiliki NPWP sepanjang pemungutan pasal 22 bersifat tidak final. Berdasarkan objek PPh pasal 22, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, pembelian listrik oleh PT PLN, yang kedua, pembelian batubara oleh badan pemungut PPh tertentu. Berdasarkan pasal 1 PMK 34/2017, pemungut PPh pasal 22 yaitu yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran. Yang kelima, badan usaha tertentu. Yang keenam, badan usaha bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang ketujuh yaitu terdapat agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APPM, dan importer umum kendaraan bermotor. Yang kedelapan yaitu produsen dan importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kesembilan, industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ke-10, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang terakhir, yaitu terdapat badan usaha yang memproduksi emas batangan. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, yaitu terdapat yang pertama, impor barang atau penyerahan barang. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara. Yang keempat, impor kembali atau reimpor. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak. Yang keenam, impor emas batangan. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang. Yang kedelapan, penjual kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang kesembilan, penjualan emas batang oleh badan usaha. Yang ke-10, pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah. Tarif lainnya yang dikenai PPh pasal 22 menurut PMK nomor 146/PMK 011/2013. Yang pertama, atas importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API, yaitu 2,5% dikali nilai impor. Yang non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dibiayai dengan dana APBN atau APBD, tarif pemungutnya sebesar 1,5% dari harga pembelian. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final, untuk semen 0,25% dikali DPPN PPN atau tidak final, untuk baja yaitu 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, tarif pemungutnya sebesar 0,25% dari harga pembelian. Yang keenam, atas importir kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, yaitu 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, atau luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar, atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.
Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah. Dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang terakhir, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Materi yang ketiga yaitu proses saat pemungutan PPh pasal 22. Penentuan saat terutang pajak ini terkait dengan kapan PPh pasal 22 harus dipungut oleh pihak-pihak tertentu. Pemahaman yang baik tentang saat pemungutan PPh pasal 22 dapat minimalkan risiko keterlambatan penyetoran pajak yang berakibat pengenaan sanksi administrasi. Khusus untuk pemungutan pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, kewajiban yaitu yang pertama itu yang A, wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Yang kedua itu yang B, wajib menyetorkan PPh yang dipungut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang ketiga itu yang C, wajib melaporkan hasil pemungutan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah pajak berakhir. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 31/PJ/2015 mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak penghasilan pajak 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam atau mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K. PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K. PMK 34/2017 wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu yang pertama yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak dalam kurung pembeli atau pedagang pengumpul. Yang kedua yaitu lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak dalam kurung dilampirkan pada surat pemberitahuan masa PPh pasal 22. Yang ketiga, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan pemungutan pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Nah, itu dia video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. See you!